Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Mohon maaf juga kalau tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Nah, pada edisi kali ini saya akan urun rembuk dengan Anda terkait berbagai masukan terhadap kami berkenaan dengan konten-konten kami yang mengulas tentang KRT Sumudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya yang makamnya dikatakan berada di Semarang, padahal nyatanya berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Masukan atau pertanyaan yang paling banyak adalah kenapa tidak tabayyun? Apakah Anda sudah melakukan tabayyun ke Pekalongan? Kalimatnya Pekalongan, walaupun yang dimaksud adalah tentunya Abah Habib Lutfi bin Yahya. Begini saudara-saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tabayyun, konsepsinya adalah konsepsi agama. Dan ketika bicara tabayyun dalam konsepsi agama, kita akan merujuk kepada Al-Quran. Di mana di Al-Quran kan jelas difirmankan oleh Allah, in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu. Inja aku melamun tekokum ing sira kabeh fasikun sapa wong fasik binabain kelawan gonaba atau membawa info fatabayyanu maka tabayyunlah. Tanpa mau menafsiri Al-Quran semau-maunya, kira-kira kalimat ini kalau diartikan literal apakah pas dalam kaitannya persoalan KRT Sumudiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya menggunakan konsepsi tabayyun sebagaimana ayat tadi. Saya coba bacakan ayat lengkapnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Terjemahannya versi Departemen Agama, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka kata tabayyanu di sini diartikan maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dari terjemahan versi Departemen Agama ini, kira-kira bagaimana menurut Anda? Kalau menurut hemat kami, terkait dengan persoalan KRT Sumudiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya yang katanya makamnya ada di Semarang, yang kemudian dibuat tulisan dalam website Darul Hasimi dan disampaikan pula dalam ceramah Abah Habib Lutfi, mestinya yang tabayyanu itu yang pertama menunjukkan adanya makam KRT Sumudiningrat di Semarang. Kenapa? Karena pastinya KRT Sumudiningrat itu adalah keluarga besar mantu dari Habib kedua. Dan beliau merupakan panglima perang Geger Sepehi. Mestinya data-data kan di keraton. Apakah sudah ada tabayyunu ke keraton saat akan melaunching makam yang ada di Semarang? Ini menurut pendapat kami. Silahkan Anda mungkin memiliki pendapat sendiri. Kemudian juga terkait dengan KRT Sumudiningrat ini, selain dari Darul Hasimi dan manakib yang disampaikan dalam hal yang di Semarang ya, itu juga dibuat tesis pasca sarjana oleh mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, yaitu Siti Fatimah, seperti yang pernah kami ulas. Dan Siti Fatimah menurut penelitian dari Dr. Yasir Arafat tidak melakukan riset ke keraton, sumber-sumber data lebih banyak menggunakan dari Abah Lutfi. Kira-kira konsepsi tabayyanu paling pas ada di mana kalau seperti ini? Saya kembalikan kepada Anda untuk berpikir jernih di dalam menelaah sesuatu persoalan. Karena yang meminta kami untuk tabayyun ini ada juga dari kalangan Gus lah ya. Mohon masukan kepada kami kira-kira konsepsi tabayyunu yang pas pada siapa dialamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga dari kalangan akademisi yang melihat persoalan KRT Sumudiningrat ini dari sisi tilian ilmiah. Di luar konsep-konsepsi yang sudah dilakukan, di luar upaya-upaya yang sudah dilakukan, sahabat dari kalangan akademisi ini menyampaikan sebenarnya persoalan KRT Sumudiningrat ini sederhana kalau mau dibahas. Artinya apa? Kata kawan ini, karena
Dr. Yasir Arafat itu membuat sanggahan atas manakib yang dibacakan oleh Darul Hashimi serta sanggahan atas tesis yang dibuat oleh Siti Fatimah, maka sanggahan Ustadz Yasir ini bantah lagi, sanggah lagi. Dari sini tentu akan melahirkan sebuah ilmu. Diibaratkan sebagaimana Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan sanggahan atau membuat sanggahan atas nasab Ba'alawi yang ternyata kemudian ditemukan kurun sekitar 550 tahun tidak ada nama itu, kemudian muncul, lalu bergulirlah diskursus nasab, dialektika ilmiah yang satu sama lain kemudian membongkar kitab, kemudian satu sama lain mencari manuskrip, lahirlah sebuah keilmuan. Ya, walaupun tentu ada plus minus, hanya saja kemudian lahir keilmuan. Maka kata kawan yang akademisi tadi ini menghendaki seperti itu, sudah jawab saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Yasir atau Dr. Yasir atas sanggahannya. Nah, sanggah lagi tapi menggunakan data, bukan hanya sekedar cerita, apalagi berasumsi yang dasarnya melalui mimpi. Ini realitas atau dinamika ilmiah mesti seperti itu. Maka jika itu dilakukan, insya Allah akan hidup dunia keilmuan terkait dengan kesejarahan, dengan setting peristiwa KRT Semudiningrat. Monggo, bagi Anda bagaimana kira-kira? Nah, terkait dengan kami dari Arah 9 Channel, ya kami ini anggaplah sebuah media gitu ya, yang seringkali kami mengupayakan konsepsi jurnalisme dengan mencoba berimbang. Walaupun sampai hari ini saya belum berhasil mewawancarai dari pihak Abah Habib Lutfi. Dan kami masih menerima, umpama ada sanggahan dalam bentuk tulisan yang dimuat di websitenya atau dikirim kepada kami, pasti kami akan bacakan, kami akan sampaikan. Itu. Jadi secara jurnalisme, secara jurnalistik kami akan berusaha ke sana. Walaupun tentu juga di koran-koran, di jurnalis itu ada namanya kolom opini. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi capaiannya adalah satu keilmuan, bukan saling menaikkan atau merendahkan, bukan saling bully atau memojokkan, tidak. Hanya saja memang dalam dunia medsos itu susah untuk menghindari bullying dan macam-macamnya itu. Itulah satu dinamika. Tetapi kita yang mencoba berpikir jernih tetaplah pada porsi ilmu. Termasuk juga saya, ingatkan saya jikalau saya sudah melenceng kemana-mana. Sebab saudara-saudaraku sekalian, dari data-data yang ada, Raden Dibyo Laksmono dari HB kedua, dari Terah HB kedua telah melakukan riset juga akhirnya dan mewawancarai Peter Carey dengan tumpukan data yang luar biasa menurut hemat saya, karena Peter Carey ini kayaknya mengkhususkan hidupnya untuk sejarah, terutama sejarah Jawa ya, terkait dengan KRT Semudiningrat seperti yang pernah kami tayangkan, sangat lengkap datanya. Kemudian Dr. Yasir Arafat juga sama. Dr. Yasir Arafat bahkan datang ke makam KRT Semudiningrat, melakukan bedah sejarah di sana, diskusi di sana, dan berhasil juga mendatangkan cicit dari KRT Semudiningrat, bahkan memperlihatkan kekancingan. Kekancingan adalah sebuah data resmi yang dimiliki oleh keluarga besar keraton, yang data kekancingan itu tertera juga di catatan keraton yang disebut tepas darah dalam. Sudah lengkap secara data. Tinggal sekarang data pembanding lain atau data penyangga dari pihak Pekalongan kalau ini mau diarahkan kepada persoalan ilmiah. Demikian saudara-saudaraku sekalian, sekedar salam sapa dari saya. Marilah kita semua tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Adanya sebuah diskursus kita jadikan momentum untuk saling mengoreksi, saling berbagi ilmu, dan mencari titik kebenaran, bukan mencari-cari pembenaran. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.